1. Bahasa berbentuk bunyi-bunyi ujar yang memiliki makna. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa pada hakikat bahasa adalah A. Lisan, B. Tulisan, C. Bentuk, D. Gambaran. Jawabannya adalah A. Lisan. 2. Bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bahasa memiliki A. Media, B. Sistem, C. Lambang, D. Tanda. Jawabannya adalah B. Sistem. 3. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran kepada orang lain. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi bahasa sebagai alat A. Berpikir, B. Komunikasi, C. Memengaruhi, D. Mengajak orang berpikir. Jawabannya adalah B. Komunikasi. 4. Kep cip kap terbang kencup, beli kecap buat Bang Ucap. Permainan kata seperti itu contoh di atas memperlihatkan sifat bahas, yaitu A. Dinamis, B. Manusiawi, C. Variatif, D. Indah. Jawabannya adalah D. Indah. 5. Bahasa memiliki sifat produktif, artinya A. Bahasa dapat digunakan untuk berpikir. B. Dengan fonem yang sama bahasa dapat membentuk kata-kata yang berbeda. C. Berbeda bangsa berbeda pula bahasa yang digunakannya. D. Bahasa memiliki beragam macam bentuk dan dialek. Jawabannya adalah D. Bahasa memiliki beragam macam bentuk dan dialek. 6. Tidak ada hubungan antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan. Pernyataan ini menyiratkan bahwa bahasa memiliki sifat A. Manusiawi, B. Konvensional, C. Arbitrer, D. Variatif. Jawabannya adalah C. Arbitrer. 7. Penjelasan bahwa bahasa memiliki fungsi instrumental adalah A. Bahasa digunakan dalam berhubungan atau berteman dengan orang lain. B. Menggunakan bahasa untuk mengungkapkan diri. C. Bahasa digunakan untuk memperoleh kebutuhan diri sendiri. D. Menginformasikan sesuatu yang baru. Jawabannya adalah C. Bahasa digunakan untuk memperoleh kebutuhan diri sendiri. 8. Bahasa dapat digunakan untuk mengutarakan pengalaman. Fungsi bahasa ini disebut A. Regulatori, B. Interaksional, C. Heuristik, D. Imajinatif. Jawabannya adalah C. Heuristik. 9. Orang-orang kreatif memanfaatkan bahasa sesuai dengan fungsi yang dimiliki bahasa adalah A. Regulatori, B. Interaksional, C. Heuristik, D. Imajinatif. Jawabannya adalah D. Imajinatif. 10. Fungsi bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan diri adalah A. Regulatori, B. Interaksional, C. Heuristik, D. Imajinatif. Jawabannya adalah D. Imajinatif. 11. Keterampilan berbahasa yang bersifat produktif adalah A. Menyimak dan berbicara, B. Menyimak dan menulis, C. Menyimak dan berbicara, D. Membaca dan menulis. Jawabannya adalah C. Menyimak dan berbicara. 12. Keterampilan berbahasa yang bersifat produktif adalah A. Menyimak dan berbicara, B. Berbicara dan menulis, C. Menulis dan membaca, D. Membaca dan menulis. Jawabannya adalah C. Menulis dan membaca. 13. Kegiatan menyimak interaktif adalah A. Mendengarkan pidato, B. Mendengarkan siaran berita, C. Berdiskusi, D. Mengisi kuesioner. Jawabannya adalah C. Berdiskusi. 14.
Memahami bacaan secara tersirat tergolong pemahaman. A. Literal, B. Interpretasi, C. Kritis, D. Kreatif. Jawabannya adalah B. Interpretasi. 15. Orang-orang kreatif dapat menciptakan sesuatu baru berdasarkan bacaan dengan menggunakan A. Data simak, B. Pemahaman, C. Finansial, D. Imajinasi. Jawabannya adalah D. Imajinasi. 16. Keterampilan mewujudkan pikiran atau perasaan dalam bentuk ujaran adalah keterampilan A. Berbicara, B. Menulis, C. Membaca, D. Menyimak. Jawabannya adalah A. Berbicara. 17. Istilah pengetahuan yang telah dimiliki seseorang dan dapat digunakan di dalam kegiatan berbahasa adalah A. Ilmu, B. Skemata, C. Kemampuan, D. Wawasan. Jawabannya adalah B. Skemata. 18. Hal penting yang diperoleh seorang pembicara kreatif adalah A. Terampil berbahasa, B. Terciptanya karya baru, C. Pemahaman terhadap isi bacaan, D. Bertambahnya penghasilan. Jawabannya adalah B. Terciptanya karya baru. 19. Keterampilan berbahasa yang bersifat interaktif dalam hubungan jarak jauh adalah A. Menyimak dan berbicara, B. Menyimak dan menulis, C. Menyimak dan berbicara, D. Membaca dan menulis. Jawabannya adalah D. Membaca dan menulis. 20. Orang yang ingin terampil menulis sebaiknya terampil pula A. Menyimak dan berbicara, B. Menyimak dan menulis, C. Menyimak dan berbicara, D. Membaca dan berbicara. Jawabannya adalah C. Menyimak dan berbicara.